Al-khuruju minal khilaf mustahab, sesuai kaidah usul, kita keluar dari perbedaan pendapat ulama itu dianjurkan, disunnahkan. Sehingga bagaimana? Kita kurban sendiri, akikah sendiri. Maka aktsaru filan kana aktsaru fadlan. Siapa yang banyak berbuat maka banyak mendapatkan. Al-Ustaz Abdurrahim bin Abdul Mughni Al-Muhajir. Ini salah satu pengajar Dauratul Hadis dan pengajar takhusus di madrasah kami, yaitu Al-Fatah Temburu Karas Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tata cara ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban. Dikarenakan sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kurban, oleh sebab itu hendaknya kita mengetahui syarat-syarat hewan yang sah dikorbankan ataupun hukum dan beberapa masalah yang masih berkaitan mengenai masalah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara pelaksanaan kurban secara ringkas sesuai tuntunan para ulama mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Yang pertama, binatang kurban harus cukup umur. Binatang kurban harus cukup umur. Dalam perincian, untuk jenis kambing, kambing itu ada dua jenis, ada kambing Jawa ataupun ada kambing kibas. Kambing jenis domba kibas minimal sudah 1 tahun. Jenis domba kibas minimal sudah 1 tahun ataupun sudah tanggal giginya, sudah tanggal gigi depannya. Ini untuk jenis domba. Kemudian untuk sapi ataupun kambing Jawa, selain jenis domba tersebut harus sudah berumur 2 tahun. Tapi sebagian ulama membolehkan sebelum umur 2 tahun dengan syarat sudah poel ataupun gigi depannya sudah tanggal. Dan ini sudah diketahui oleh para pemilik kambing mana yang cocok untuk kurban, mana yang belum. Nah, itu sudah mereka paham. Intinya untuk domba ataupun kambing kibas, domba ini sudah 1 tahun. Untuk kambing Jawa umurnya 2 tahun. Sama juga dengan untuk sapi pun demikian, harus sudah berumur 2 tahun. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan umur kurang 2 tahun untuk sapi dan domba dan kambing Jawa dengan syarat giginya sudah poel, gigi depannya sudah tanggal. Adapun untuk onta, nah kita berada di Indonesia, kayaknya tidak ada yang korban dengan onta. Untuk onta syaratnya minimal umurnya sudah 5 tahun. 5 tahun sempurna untuk umur onta. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada cacat pada binatang yang dapat mengurangi daging atau bagian yang biasa dimakan. Contohnya, sangat kurus ataupun pincang yang sangat jelas, ataupun kudisan, memiliki penyakit kudisan, ataupun terpotong telinganya, terpotong telinga, terpotong ekornya. Adapun apabila hewan tersebut dikebiri, telur kemaluannya dihilangkan, ataupun sobek telinganya, ataupun terpotong telurnya, yaitu kebiri tadi dihilangkan telurnya, ataupun tanduknya yang patah, nah, maka tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena apabila tanduk patah, memang tanduk tidak bisa dimakan. Telinganya sobek, nah, bukan mengurangi daging, sobek. Ataupun
binatang dikebiri. Mengapa? Karena dengan dikebirinya hewan itu dapat memperbesar bagian tubuh yang lain. Kemudian syarat yang ketiga, seekor kambing hanya boleh satu nama saja. Satu ekor kambing untuk satu nama orang. Satu ekor kambing untuk satu nama orang. Tidak boleh untuk keluarga. Akan tetapi kalau sekedar menghadiahkan pahala untuk sekeluarga dan tetap di atas namakan satu orang, maka boleh. Jadi satu kambing untuk satu orang. Akan tetapi bila dia ingin menghadiahkan pahala kurbannya untuk keluarganya, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengorbankan, beliau berkorban untuk dirinya, keluarganya, dan umat Islam. Pahalanya beliau kirimkan. Kemudian adapun untuk sapi, satu sapi yang tadi umur minimal sudah sampai 2 tahun. Untuk sapi dapat digunakan untuk 7 orang nama. Jadi untuk nama 7 orang, 1 ekor sapi. Syarat yang keempat, orang yang berkorban. Nah, ini berpermasalahan dengan niat. Orang yang berkorban wajib berniat kurban minimal dengan hatinya saja, atau dengan hati dan disertai ucapan dengan lisan. Saya niat korban lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya dia bisa niat korban, ataupun dengan lisannya disertai dengan hatinya pun niat. Dan kapan waktu niat? Nah, tadi niat dalam hati ataupun dengan lisan dan disertai dengan hati. Ini wajib bagi orang yang ingin berkurban. Kemudian sekarang kapan waktu niat berkurban? Nah, pertama, waktu niat berkurban bisa ketika sudah ada hewan kurbannya. Sudah ada hewan kurbannya, saya niat berkurban. Ketika sudah ada hewan kurbannya. Kemudian ataupun ketika kita membawa hewan kurban kita ke masjid. Dalam hati saya niat kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia menyerahkan kepada wakil. Misalnya saya ingin berkurban, kemudian saya berhalangan, tidak dapat hadir ataupun bagaimana, ataupun ada kendala lain, maka saya serahkan kepada teman saya ataupun orang tua saya ataupun tetangga ataupun yang lainnya. Saya serahkan, ini tolong sembelihkan daging kurban saya, tolong sembelihkan kambing ini sebagai kurban untuk saya. Jadi ketika saya menyerahkan kepada wakil, ketika itulah boleh juga kita meniatkan nawaitu kurban lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala. Kemudian ataupun bisa juga ketika kita menyembelih hewan itu sendiri, saya niat kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyembelih hewan kurban sendiri. Dan bahkan bisa juga kita niat kurban, bahkan bisa juga niat kurban kita diwakilkan kepada orang yang menyembelihkan. Nah, jadi ada beberapa tempat tadi. Yang pertama, niat kurban ketika sudah ada kambingnya ataupun sapinya ataupun ada hewannya. Yang kedua, ketika dibawa ke masjid ataupun ke tempat penyembelihan. Yang ketiga, ketika diserahkan kepada wakil untuk disembelihkan. Yang keempat, ketika kita menyembelih, bersamaan dengan ketika kita menyembelih. Yang kelima,
niat bisa diwakilkan kepada orang yang menyembelih. Jadi tolong nanti niatkan penyembelihan atas nama saya. Sudah, sehingga wakil yang menyembelih, saya niat kurban untuk fulan bin fulan. Saya niat kurban ini saya niat menyembelih untuk kurbannya fulan bin fulan. Jadi nanti yang niat adalah yang menyembelih untuk kita. Kemudian yang kelima, dianjurkan bagi yang mampu untuk menyembelih sendiri binatang kurbannya, hendaknya dia menyembelih. Yang mampu, yang biasa. Tapi ini jarang sekali orang menyembelih kurbannya sendiri, karena tidak semua dapat ataupun kuat melihat darah, tidak semua bisa menyembelih dengan benar. Nanti khawatirnya ketika menyembelih niatnya kurban, malah tidak sah penyembelihannya, karena ada 2 urat yang harus terpotong, urat saluran nafas dan urat saluran makanan ini yang harus terpotong. Kalau tidak biasa, dikhawatirkan tidak sah penyembelihannya. Jadi yang mampu menyembelih dengan sendiri, hendaknya dia menyembelih dengan sendiri. Akan tetapi bila tidak mampu menyembelihnya, bila tidak kuat ataupun ada halangan lain, maka disunahkan untuk hadir di hadapan binatang kurbannya ketika disembelih. Jadi ketika seseorang menyembelih hewan kurban kita, kita disunahkan hadir melihat hewan kita disembelih. Kemudian ini tata cara pelaksanaan kurban. Yang keenam, jauh-jauh hari hendaknya sudah ditentukan siapa saja panitia yang menangani kurban dan siapa pula yang menyembelih serta mengupas kulitnya dan membagi-bagikannya. Jadi hendaknya setiap masjid, setiap organisasi ataupun perkumpulan jamaah kelompok hendaknya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari panitia kurban, siapa yang menyembelih, siapa yang mengupas, siapa yang membagi-bagikan daging kurban tersebut. Yang ketujuh, sejak awal pula ditentukan kira-kira berapa biaya operasional untuk penanganan kurban. Misal, upah umum jagal penyembelih, sekaligus upah mengulitinya, sekaligus upah panitia yang bekerja selama sepagi atau sehari, serta biaya akomodasi khidmat makan minum, biaya makannya panitia, minumnya, biaya capeknya, biaya lelahnya, biaya sewa teropnya, dan biaya beli plastik dan lain-lain. Ditentukan sejak awal kira-kira berapa biaya itu semua. Yang kedelapan, semua biaya di atas, biaya terop, biaya jagal, biaya nguliti, dan lain sebagainya, semua biaya itu dibebankan kepada orang-orang yang kurban. Jadi biaya-biaya tersebut dibebankan kepada orang yang kurban. Kalau ingin kurbannya tidak cacat kelak di akhirat, semisal 1 ekor kambing, nanti apabila kamu ingin kurban 1 kambing, maka diserahkan tambahan untuk biaya operasionalnya ada 100.000 ataupun 50.000. Biaya jagal, biaya nguliti, dan lain sebagainya. Dan untuk 1 ekor sapi 1 juta misalnya. Jadi kalau untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang, maka dibagi. 1 orang kena berapa? 130 ataupun 150. Intinya 1 ekor 1 sapi 1 juta, atau terserah, misalnya ini 1 kambing 100.000, 1 sapi 1 juta untuk biaya jagal dan lain sebagainya, menguliti, kemudian untuk minumnya, perkhidmatannya, untuk makannya, orang yang mengurusi sapi tersebut atau kambing-kambing. Mengapa biaya dibebankan kepada orang yang berkurban? Kenapa tidak diambil dari uang kas masjid saja ataupun yang lainnya? Karena haram hukumnya, tidak boleh hukumnya menjadikan kulit ataupun anggota badan kurban, binatang kurban, sebagai upah untuk panitia ataupun upah untuk orang yang menyembelih. Tidak boleh kulit ataupun bagian-bagian
anggota yang lain dijadikan upah bagi panitia yang mengurusi kurban ataupun upah bagi penjagal yang menyembelih. Haram hukumnya. Jadi tradisi memberikan kulit atau kepala sebagai upah jagal dan memberikan dua bagian itu untuk panitia, yang satu bagian secara umum dan yang satu sebagai imbalan atas kerja mereka, maka itu tidak dibenarkan berdasarkan nas secara tegas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh memberikan bagian kepala atau kulit kepada penjagal ataupun panitia sebagai upah mereka. Nah, oleh sebab itu hendaknya upah mereka diambil dari orang yang berkorban masing-masing, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Begitu pula tidak boleh mengambil uang khas masjid untuk biaya tersebut. Nah, tidak boleh menggunakan uang khas masjid untuk biaya operasional kurban, karena itu tidak berkaitan dengan maslahat masjid. Tidak berkaitan dengan maslahat masjid. Kurban-kurban masjid-masjid, sehingga tidak boleh uang kas masjid digunakan untuk operasional panitia, untuk upah jagal, tidak boleh. Maka caranya tadi demikian, kita ambil setiap orang yang kurban satu sapi 1 juta misalnya, bisa lebih bisa kurang sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun kesepakatan panitia. Kemudian satu kambing 100.000 ataupun lebih bisa jadi kurang. Kemudian yang ke-9, posisi panitia. Perhatikan para panitia, posisi panitia adalah wakil dan pekerja dari orang-orang yang kurban. Maka dikarenakan panitia sudah dapat upah atas kerja mereka, maka untuk menghindari perselisihan dianjurkan membagi daging kurban dengan bagian yang sama seperti setiap keluarga, seperti setiap kepala keluarga. Seumpama dibedakan karena ada pertimbangan masalah tertentu juga boleh. Yang penting bukan karena sebagai upah atau imbalan dikarenakan dia menjadi panitia. Nah, jadi status panitia ataupun para pekerja ini adalah sebagai wakil dari orang yang berkorban. Sehingga karena upahnya sudah diberikan, sudah ada dari orang yang korban itu, maka panitia ataupun para penjagal ataupun yang menguliti tidak boleh, hendaknya tidak mengambil jatah yang lebih sebagaimana pembagian biasanya, karena mereka sudah mendapatkan upah dari orang yang berkorban itu. Akan tetapi bila ada maslahat lain yang menjadikan panitia ataupun orang-orang yang berkorban, orang-orang yang menyembelih ataupun yang menguliti itu mendapat hasil lebih, itu pun tidak masalah, asalkan kelebihan itu tidak boleh kita jadikan sebagai upah untuk mereka. Dikarenakan mereka panitia, dikarenakan mereka penjagal, ataupun dikarenakan mereka sebagai yang menguliti, maka tidak boleh kelebihan itu menjadikan upah bagi mereka, karena upah mereka dari orang yang berkorban sudah ditentukan di awal. Kemudian kulit dan kepala. Yang ke-10, kulit dan kepala tidak boleh dan tidak sah dijual. Kulit dan kepala daging kurban tidak sah dijual, tapi boleh dimanfaatkan sendiri oleh orang yang kurban atau diberikan kepada fakir miskin. Jadi biasanya kulit ini dijual. Nah, kulit ataupun kepala daging, kepala hewan kurban tidak boleh dijual. Boleh dimanfaatkan oleh kita yang berkurban, ataupun kita berikan kepada fakir miskin yang layak, yang memiliki hak tamlik. Jadi nanti ada 2 orang, perbedaan orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya, ketika kita memberikan daging kurban kepada orang kaya, dia tidak boleh menjualnya karena bukan hak tamlik baginya. Dia hanya boleh menjadikan daging kurban itu sebagai makanan untuk dia ataupun sebagai hidangan untuk tamu-tamu yang datang.
tapi tidak boleh untuk dijual ini bagi orang yang kaya ataupun orang yang mampu. Berbeda halnya dengan orang fakir miskin, ketika diberikan daging kurban kepadanya, maka dia memiliki hak tamlik secara total, secara sepenuhnya terhadap daging kurban itu. Boleh dia makan, boleh dia jual. Ini perbedaan antara orang fakir dan orang kaya. Boleh diberikan kepada orang fakir miskin kulit dan kepalanya, dan bagi mereka terserah mereka memanfaatkannya, boleh dijual ataupun boleh tidak dijual. Adapun di antara solusinya, panitia mendata orang-orang fakir miskin yang layak dikasih kulit atau kepala. Lalu panitia izin kepada mereka untuk menjualkan kulit-kulit kurban, kemudian uangnya dibagikan kepada mereka. Ini solusinya, bagaimana panitia agar dapat menjual daging kulit ini atau kepala hewan tersebut. Caranya, intinya uangnya harus diberikan kepada orang fakir itu. Jadi orang fakir miskin didata, kemudian panitia meminta izin kepada mereka untuk menjualkan. Jadi ini bagian mereka ini. Panitia sebagai wakil yang menjadikan bagian tersebut untuk mereka. Kemudian panitia minta izin untuk menjual, dan hasilnya diberikan kepada mereka juga. Tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan panitia langsung menjual kulit dan kepala dengan syarat uang hasil penjualan diberikan kepada orang-orang yang berhak terima kurban. Bagusnya kepada fakir miskin. Sebagian pendapat. Jadi panitia boleh menjual kulit ataupun kepala dengan syarat hasil upahnya diberikan kepada fakir miskin ataupun orang yang berhak lainnya. Bahkan ataupun orang yang berhak lainnya tidak boleh diberikan kepada panitia sebagai upah kerjanya. Tidak boleh tadi. Jadi harus diberikan kepada orang yang berhak menerima kurban yang memiliki hak tamlik, yaitu fakir miskin. Tidak boleh dijadikan upah. Tidak boleh dijadikan upah panitia kurban. Kemudian yang ke-11, daging kurban wajib ataupun kurban nazar. Ini ada namanya daging kurban wajib. Jadi ada namanya kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib ya kurbannya dinazarkan. Daging kurban wajib ini seluruh dagingnya diberikan kepada fakir miskin saja. Nah, daging kurban wajib hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Adapun daging kurban sunnah boleh diberikan kepada fakir miskin sebagai hak milik bagi mereka, hak tamlik, boleh mereka jual ataupun tidak. Dan boleh diberikan kepada orang kaya sekedar untuk hidangan hari raya kepada mereka. Maksudnya. Kemudian yang ke-12, dalam membagikan daging kurban harus ada yang mentah. Bahkan sunnahnya dibagikan semua dalam kondisi mentah, kecuali beberapa suap saja diambil oleh orang yang kurban untuk diambil berkahnya. Sunnahnya dia ambil bagian hatinya. Jadi untuk pembagian daging kurban disunnahkan secara mentah dibagikan. Kemudian yang ke-13, orang kafir tidak boleh dikasih daging kurban. Jadi daging kurban ini khusus bagi orang-orang Islam, sehingga orang-orang di luar Islam tidak boleh menerima daging kurban kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau misalnya daging tersebut sudah diberikan kepada orang yang menerima kurban, kemudian saya sebagai penerima kurban memberikan daging itu kepada orang kafir, tetangga misalnya, itu tidak masalah. Tapi kalau langsung orang-orang kafir dimasukkan daftar penerima daging kurban, ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi kondisi darurat
semisal kita tinggal di daerah minoritas, maka boleh ikut pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan membagikan daging kurban kepada orang-orang kafir. Adapun solusi yang terbaik yaitu kita menyembelih binatang lain selain kurban. Ketika ada hewan kurban, ada juga hewan lain yang tidak diniatkan untuk kurban. Lalu kita berikan kepada mereka atau diberikan kepada satu orang Islam dahulu, lalu baru kita bersedekah kepada orang non-muslim. Jadi caranya demikian. Ada kurban, daging kurban, ada sapi yang memang diberikan kepada orang non-muslim. Untuk apa? Untuk menjaga ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah watoniyah. Jadi khusus untuk sapi kurban orang Islam, kemudian sapi yang tidak untuk kurban kita berikan kepada orang non-muslim untuk menjaga ukhuwah watoniyah atau ukhuwah insaniyah. Yang ke-14, pembagian daging kurban tidak boleh dibawa keluar dari kampung. Pembagian daging kurban tidak boleh dibawa keluar dari kampung orang yang berkurban menurut pendapat yang paling kuat. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengirim daging kurban kepada luar kampung orang yang berkurban. Adapun seseorang yang mengirim uang, mentransfer uangnya ke daerah lain untuk dibelikan kurban di daerah tersebut, maka ini boleh tanpa ada khilaf. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, seseorang yang mengirimkan uang untuk dibelikan daging kurban, hewan kurban di daerah lain dan disembelih di daerah tersebut, maka ini diperbolehkan tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang ke-15, bolehkah kurban digabung dengan akikoh? Nah, jadi teman-teman yang belum mengakikahkan anaknya, bolehkah berkorban sekaligus niat akikah? Ada perbedaan pendapat para ulama. Menurut Syekh Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Syekh Romli diperbolehkan. Akan tetapi al-khuruju minal khilaf mustahab, sesuai kaidah usul, kita keluar dari perbedaan pendapat ulama itu dianjurkan, disunnahkan. Sehingga bagaimana? Kita kurban sendiri, akikah sendiri. Maka aktsaru filan kana aktsaru fadlan. Siapa yang banyak berbuat, maka banyak mendapatkan pahala. Akan tetapi bila yang tidak mampu, dia ingin berkorban dan sekaligus dia ingin mengakikahkan anaknya, kita boleh mengikuti pendapat Al-Imam Romli, boleh menggabung antara kurban dan akikah. Kemudian, bolehkah kurban untuk orang yang sudah mati? Nah, ini sering sekali kita mendengarkan pertanyaan tersebut. Bolehkah kita berkorban untuk ayah kita, untuk ibu kita, kakek kita, nenek kita, ataupun guru kita, untuk mereka yang sudah mati? Nah, jawabnya diperinci. Kalau ada wasiat, jadi wasiat dari orang yang telah wafat itu, ayah kita atau ibu kita atau nenek kakek kita, dia wasiat untuk mengkorbankan kambing atau sapi untuk mereka, maka hukumnya sah, boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Khilaf intinya. Kalau ada wasiat dari orang yang telah wafat, maka sah kurbannya. Kalau tidak ada wasiat, hukumnya khilaf. Hanya saja hukumnya khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, hanya saja ini apabila kita mengikuti ulama yang memperbolehkan niat kurban untuk orang yang telah wafat, niat kurban untuk orang yang telah wafat. Hanya saja kalau ada orang mengikuti ulama yang membolehkan, lalu dia berkurban untuk mayit tanpa wasiat, maka dia dan keluarganya tidak boleh ikut makan daging kurban tersebut. Nah, jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan
berkorban untuk mayit tanpa ada wasiat dari mayit tersebut, maka dia dan keluarganya, dia orang yang berkorban dan keluarganya tidak boleh makan daging tersebut. Jadi daging itu secara total diberikan kepada orang, kepada fakir miskin ataupun kepada siapa yang telah ditentukan pembagiannya. Maka diantara solusinya adalah, kita pingin kurban untuk mayit misalnya, untuk ayah ataupun kakek kita, orang-orang yang telah mendahului kita, dan kita juga pingin makan daging itu. Nah, solusinya bagaimana? Hendaknya seseorang berkurban atas nama dirinya, lalu pahalanya ia hadiahkan kepada orang yang telah mendahulunya atau kepada mayit yang dia inginkan, sehingga dia masih tetap diperbolehkan makan daging kurbannya. Ini solusi paling enak. Kurban atas namanya, akan tetapi dia niat menghadiahkan pahalanya kepada mayit tersebut, kepada ibunya yang telah wafat, kepada kakek neneknya yang telah wafat. Ini solusi yang paling gampang, tinggal niatnya saja dirubah. Kemudian yang ke-17, yang terakhir, orang yang berkurban dengan seekor kambing misalnya, lalu dia mensedekahkan semua daging kurbannya, maka dia dapat pahala kurban sempurna dan dapat pahala sedekah seekor kambing. Orang yang korban 1 ekor kambing, kemudian dia sedekahkan, dia berikan seluruh dagingnya, maka dia mendapatkan pahala kurban 1 ekor kambing dan pahala sedekah 1 ekor kambing sempurna. Adapun kalau dia berkurban dan dia mengambil kakinya saja, yang lainnya dia sedekahkan, maka dia tetap dapat pahala kurban sempurna ditambah pahala seekor kambing yang sudah dipotong kakinya. Jadi pahala kurbannya tetap sempurna, akan tetapi pahala sedekahnya sesuai yang dia sedekahkan. Kalau dia mengambil kakinya, ya semuanya dia sedekahkan, pahalanya semua kambing kecuali kakinya. Kalau dia mengambil dagingnya lebih banyak, ya semuanya dia, yang lain dia sedekahkan, ya sesuai itu pula dia mendapatkan pahala sedekah. Wallahu a'lam. Ini dari Al-Ustadz Abdurrahim bin Abdul Mughni Al-Muhajir. Ini salah satu pengajar Dauratul Hadis dan pengajar takhusus di madrasah kami, yaitu Al-Fatah Temburu, Karas, Magetan, Jawa Timur. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.